Halo sob, ini adalah Ahmad Sandi, salah satu YouTuber di kota Balikpapan. Saat video ini dibuat, YouTuber otomotif ini telah memiliki subscriber sebanyak 30.000 lebih, membuatnya menjadi jajaran YouTuber yang memiliki subscriber besar di Balikpapan. Meski dengan alat yang terbilang cukup sederhana, Sandi berhasil membuat konten-konten yang banyak diminati berbagai kalangan, utamanya pecinta otomotif. Sebenarnya awalnya itu semua tuh berawal dari iseng yang ya mungkin akhirnya diseriusin ya. Artinya gini, mungkin ada beberapa orang yang udah tahu kalau saya sekarang jadi YouTuber otomotif dan ya setiap hari berhubungan dengan syuting otomotif, mobil-mobil komersial terutama. Karena dari awal kerjaan saya berhubungan dengan jasa angkutan barang ya. Jadi dari iseng, saya tuh nggak ada bakat di ini ya apa, jadi vlog tuh nggak ada bakat. Saya nggak ada bakat jadi ahli, bukan ahli ya, ahli tukang kameramen gitu-gitu, nggak ada bakat. Muncul dalam diri saya ya, karena saya juga suka nonton ini YouTube otomotif. Habis itu saya dalam keseharian kerja itu kadang ada nyantai, ada diem, ada sering nonton YouTube otomotif gitu ya. Saya berpikir saya bisa kayak gini sebenarnya. Saya memang ada ya sedikit ini ya apa, kemampuan atau memiliki hobi di otomotif, paham mobil ini, paham kendaraan ini, paham ciri-ciri mobil ini ya. Nah, mungkin saya tuangkan di situ ya. Iseng aja, saya nyampah di Facebook. Dari yang semuanya saya nyampah di Facebook. Akhirnya teman-teman tuh banyak yang ini respon. Nah, terus gitu. Udah lama ada teman saya di Bandung itu ngasih saran, kamu ini aja, jadi YouTuber aja San. Mungkin bisa lebih berkembang lagi ya, siapa tahu kamu bisa nambah-nambah penghasilan. Saya kaget. Emang ada penghasilannya? Saya pelajari itu, saya pelajari semua itu sendiri, nggak mencari tahu siapa-siapa itu, saya nggak ngerti, saya belum banyak berteman dengan orang yang tentang YouTube waktu itu kan, jadi saya cari tahu sendiri, saya gimana sih gini-gini, oh iya ternyata ada duitnya. Nah awalnya itu akhirnya saya masukin video saya tuh di YouTube, saya ingatnya tuh 2018 akhir, mobil saya sendiri, saya pakai udah 2 tahun. Saya review kayak mobil-mobil orang reviewer mobil gitu yang kayak di Jakarta gitu kan. Sekalinya dapat 2 hari yang nonton 4.000. Jadi mobil saya sendiri saya review kelebihan dan kekurangan pakai mobil ini setelah 2 tahun. Habis itu kondisi kendaraan setelah 2 tahun ya gitu-gitulah. Ternyata ada responnya. Ada nambah-nambah subscribe. Mungkin saya ada bakat di situ atau gimana ya. Akhirnya saya tekunin, saya mulai beli kamera yang biasa-biasa aja atau gimana. Soalnya waktu itu saya masih pakai HP jadi goyang-goyang gitu. Ada yang protes, "Mas ganti kamera aja." Ya udah saya tekunin sampai sekarang. Ya begitu. Berbekal action cam yang barusan ia miliki, Sandi pun mulai aktif dalam membuat konten. Ia mulai mereview mobil-mobil yang ada. Sandi pun akhirnya memiliki hobi baru, yaitu merekam aktivitasnya saat bekerja di perusahaan tempat ia bekerja. Saya mau beli merek GoPro atau gimana kan kemahalan, waktu itu masih sebatas iseng karena saya memang pas bekerja di jasa angkutan barang ya sekaligus buat iseng-iseng, dan akhirnya menjadi hobi baru ya, hobi baru yang kadang-kadang saya mikir ambil kerja, oh ada yang bisa di syuting nih, oh ada yang bisa di syuting. Lama-lama menjadi manfaat. Saya juga bingung kenapa menjadi manfaat ya. Ada penggemar, ada yang mensubscribe, ada yang memberi ini semangat, tolong review ini dengan gaya bicara saya sendiri. Akhirnya pelan-pelan itu bertambah, subscribe bertambah, dan saya ikutin aturannya. Nggak disengaja atau nggak nyangka dimonetisasi, katanya dapat duit. Dan ya alhamdulillah saya
dimonetisasi, dapat sebuah kerjasama partner dengan YouTube sampai sekarang. Berkat keseriusan usaha dan kerja kerasnya, channel YouTube milik Sandi pun akhirnya memenuhi syarat untuk bisa dimonetisasi. Channel yang diberi nama Sandi Channel ini pun akhirnya bisa menghasilkan uang setiap bulannya. Wah, mantul banget nih ya Bang. Alhamdulillah ya. Waktu menjelang monetize, memang namanya juga ini ya, YouTuber semuanya pingin kontennya atau channelnya dimonetize ya. Saya juga berharap dimonetize. Waktu itu saya juga sudah ditambah lebih dari 1000 subscribe. Jadi ada satu konten yang menyelamatkan saya. Jadi saya naik subscribe, saya naik jam tayang, ada satu konten yang waktu itu meledak. Saya juga tidak nyangka, alhamdulillah ya. Itu sudah masuk di 1000 subscribe dan lebih dari 4000 jam tayang. Memang syaratnya itu untuk menjadi partner YouTube, partner untuk bisa dimonetisasi itu harus 1000 jam tayang, 1000 subscribe minimal dan 4000 jam tayang lebih atau lebih gimana. Saya sudah masuk 1000, saya melebihi 4000 jam tayang, itu terus sampai saya tuh betul-betul dimonetize itu sekitar di subscribe saya sekitar, saya lupa tuh antara 2000 atau 3000 subscribe itu baru dimonetize, dapat email. Itu sekitar bulan September 2019 kalau tidak salah. Berarti udah setahun saya dimonetize ya. Ini 2019. Mendapat penghasilan rutin setiap bulan dari YouTube, Sandi yang awalnya iseng kini lebih serius dalam membuat konten. Dalam satu harinya, terkadang Sandi bisa membuat lebih dari satu konten. Omong-omong, berapa ya penghasilan YouTube Sandi ini? Ngasih tahu nggak ya dia? Jadi gini, ini masalah pendapatan ya. Sebenarnya memang rahasia, tapi mungkin bisa menjadi suatu semangat buat teman-teman yang ingin dimonetize atau yang ingin bergabung di partner YouTube ya. Jadi itu gaji itu sebelumnya setelah dimonetize itu gaji sudah ada, tapi belum dapat PIN untuk kita masukin di rekening kita atau di akun kita ya. Jadi duit udah jalan. Itu sampai saya terima di akhir tahun 2019 sekitar Desember. Itu saya terima total ya, alhamdulillah bagi saya itu gede ya, sekitar 2,9 juta. Oke, yang berikutnya ini ya, senjata untuk nge-YouTube. Sebenarnya untuk nge-YouTube kan senjatanya macam-macam orang ya, ada yang kamera gede, ada yang HP aja, atau mungkin action cam kayak saya gini. Jadi senjata saya cuman action cam Xiaomi Y Lite ini aja ya. Jadi saya beli 1,5 juta di toko-toko online, sama HP. HP ini buat kerja, buat ngedit, buat apa aja di sini. Jadi saya itu nge-YouTube tuh mengalir gitu aja. Kamera ini saya bawa kemana-mana, saya pegang tas juga. HP juga pastinya saya bawa kemana-mana. Saya kemana-mana pasti bawa kamera ini. Mau acara keluarga, mau sama teman atau gimana, saya bawa. Suatu saat saya waktu di jalan, itu pasti saya menemukan ide, saya menemukan bahan. Sekaligus saya bisa rekam di kamera ini, saya simpan dulu untuk kemudian saat tertentu yang enak saya edit lagi. Saya kenapa memilih kamera atau action cam ini ya? Ini mungkin action cam yang biasa-biasa aja. Ada yang lebih bagus kayak merek ya. Saya bilang tadi ada GoPro, ada DJI atau macam-macam. Saya milih ini, satu murah, satu saya nggak ngerti spek ya. Saya nggak ahli di kamera.
harusnya juga pakai HP, tapi HP saya nyoba HP yang ini HP murah lah ya, HP mid low yang 2 jutaan ke bawah. Saya kalau beli HP yang kameranya sekelas dengan ini, itu HP yang mungkin 5 juta ke atas atau 6 juta ke atas, sekitar yang mid high ya, itu dapat kamera yang setara dengan ini. Tapi saya buat apalah beli HP mahal-mahal segitu, tapi nanti takutnya kameranya itu setelah dipakai 1 tahun 2 tahun itu kualitasnya menurun. Jadi saya lebih pakai action cam. Jadi saya cari yang murah, yang bagus, yang ya saya nggak nyebutin merek ya, mereknya ini G-Lite, pasti tahu itu buatan mana. Saya cari yang harganya masih terjangkau tapi ada image stabilisasinya. Dia ada beberapa tipe, yang low, mid, yang high sekalian, yang 4K, tapi yang di mid aja dia sudah ada image stabilisasi. Jadi ya udah saya pilih image stabilisasi. Kalau untuk kualitas gambar pasti oke, kualitas mic yang jelas juga oke, bisa dilihat dari vlog saya, stabilnya dapat. Nah, untuk kalau HP yang ini harganya 1,5 tadi saya bilang, untuk yang HP kalau kita beli harga 1,5 atau yang 2 juta atau di atas mendekati 3 juta, mungkin stabilnya belum tentu sehalus ini action cam. Karena memang action cam softwarenya diciptakan untuk konsentrasi dengan ini. Sedangkan kalau HP, software yang diciptakan itu konsentrasinya beda. Konsentrasi di pergerakan HP, konsentrasi di kamera, belum lagi kalau kameranya udah lama kita kantongin, lensanya berjamur, wah itu udah, bagi saya itu udah ini ya, udah menurun ya kualitasnya. Jadi saya senang pakai action cam. Selain mudah, kecil, gampang dibawa-bawa, ini bisa masuk ke kolong-kolong mobil. Kan saya suka review mobil-mobil juga kan, masuk ke kolong, lebih enak. Balik juga high, apalagi di vlog saya dan di channel, nah gitu-gitu. Jadi saya suka action cam. Kedepannya insya Allah saya mau beli yang agak bagusan dikit, yang lebih ini, mudah-mudahan aja. Jadi alhamdulillah ya, selama ini dari saya nge-YouTube di hitungannya di akhir 2018 sampai sekarang ya, ada ya dipercaya orang, ada sebagian orang memberi saya kesempatan, seperti dealer mobil, seperti badan lelang mobil, atau ya semacam yang berhubungan dengan otomotif, itu mempercayakan saya untuk mereview unit-unitnya, ikut membantu penjualannya. Jadi ya alhamdulillah saya dipercaya. Walaupun saya masih harus banyak belajar, saya juga tetap studi banding dengan channel-channel reviewer otomotif lain ya. Jadi tetap kita sampai kapanpun tetap belajar. Banyak kekurangan juga di saya, juga banyak yang harus saya pelajari. Banyak spek-spek yang setiap hari saya harus update, dan itu menjadi tantangan tiap hari. Tapi bukan semacam beban, tapi ini hobi sekaligus kita sukain, dan ini disenengin orang. Orang juga ingin mencari atau menggali apa yang kita infokan kepada mereka. Jadi saya sangat terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti channel saya juga. Saya juga butuh masukan-masukannya juga. Jadi gini, ada tips, saya menyampaikan tips ya, tips yang selama ini saya tahu. Jika teman-teman ingin mencoba menjadi youtuber yang sukses, yang terus continue, jadi semua itu ada dalam diri kita, keinginan kita sendiri, tidak dipaksakan. Artinya kalau tidak dipaksakan tuh tidak ikut-ikutan teman jadi youtuber, aku ikut juga, padahal bakatnya belum ada. Bakat juga bisa ada dalam diri kita masing-masing sesuai dengan keinginan. Ini keinginan yang gede, ingin belajar, ingin tahunya tuh lebih tinggi, itu pasti bisa menjadi youtuber ya. Jadi tipsnya itu pertama, ada merasa punya kemampuan, mempunyai sedikit bakat. Yang ketiga itu berusaha untuk mencari tahu. Yang keempat ya niat tadi.
yang kelima itu keberuntungan. Memang tetap keberuntungan dari yang di atas Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi teman-teman jika ingin tahu tapi dalam dirinya tuh harus punya rasa ini dulu, rasa ingin aku mampu untuk ini, aku ingin belajar tapi tidak dipaksakan, bukan untuk ikut-ikutan. Bisa aja. Jika teman-teman mau atau contohnya memulai dari punya HP biasa aja itu tidak ada masalah. Sambil mengasah, sambil mencoba apapun, coba masukin di channel, dicoba masukin. Dan satu yang paling ini ya, paling diingat, jangan memaksa orang untuk subscribe. Jadi buat aja dulu channel sebagus mungkin, ditonton ya udah ditonton, ya udah dipromosikan oke, di ini juga oke, di apa di share kemana-mana juga di share kemana-mana juga oke, tapi juga harus teman-teman menyadari kalau ini video saya buat atas keinginan saya, kreasi saya, karya saya. Tidak harus orang tua, tidak harus orang tuh harus suka kita paksakan. Jadi kita buat aja karya, buat aja, nanti lama-lama kita akan terasa terus, lama-lama tuh orang tuh lama-lama respon. Teman kita juga di sosial media respon, kita akan disukai. Memang kayak gitu prosesnya. Kayak seperti saya juga prosesnya lama, dari akhir 2018 sampai sekarang juga prosesnya lama. Jadi tetap santai, kita sambil menggali ilmu. Kita kalau jadi YouTuber juga harus rajin nonton YouTube juga, terutama channel-channel yang kiblat kita ke situ. Misalnya suka prank ya udah nonton channel prank, suka reviewer ya udah, suka food vlogger ya kayak gitu. Kita harus ini juga studi banding. Jadi kita harus belajar juga. Kayak seperti saya ngomong nih, saya padanya juga ngomong. Saya belajar sendiri, gak ada yang ngajarin, saya cari tahu sendiri. Jadi kuncinya itu sama sabar. Sabar itu yang paling susah dilawan. Kesabaran itu tetap nomor satu. Sabar, berdoa. Kita juga kalau ada rezeki lain, rezeki nambah, kita bisa beli kamera. Kita tidak usah mikirin biaya, karena biaya itu akan kembali sendiri. Kalau channel kita disukai dan kita mudah-mudahan beruntung, ya udah kita terusin. Mungkin itu tips saya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang tidak memiliki alat yang mumpuni, pakai alat seadanya. Kayak saya juga sebenarnya bisa juga pakai laptop ya, cuman saya ngeditnya pakai HP dan untuk ngerekamnya pakai action cam kayak gini. Saya pakai aplikasi seperti KineMaster atau Filmorago, itu gitu-gitu aja sih. Aplikasi yang pada umumnya KineMaster, Filmorago, ya kadang-kadang pakai InShot atau macam-macam gitulah. Nanti bisa belajar sendiri. Belajar dari mana? Dari YouTube juga. Kita harus rajin nonton YouTube juga, kita cari tahu. Jadi memang menjadi YouTuber itu juga rajin nonton YouTube. Oke sob, jadi gimana? Sudah siap kah jadi YouTuber? Semangat terus ya sob, jangan menyerah dalam membuat konten di YouTube. Oh ya, komen-komen di komentar ya sob, biar saya dan Bang Sandi bisa visit-visit juga nonton video YouTube-mu. Sekian dulu video kali ini, sampai ketemu di video-video berikutnya yang tentunya bakal lebih menarik lagi. Bye.